لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. Umroh adalah ibadah utama dan yang paling tinggi nilai pahalanya, serta paling banyak menghapuskan dosa. Allah berfirman, "Dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umroh karena Allah." Syarat wajib umroh: 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka atau bukan budak. 5. Mampu. Mampu bekalnya, mampu fisiknya, mampu keamanan di perjalanannya, memungkinkan perjalanannya. Rukun umroh. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rukun umroh ada 5, yaitu 1. Niat atau ihram. 2. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. 3. Sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. 4. Tahallul. 5. Tertib. Ihram artinya berniat melaksanakan umroh diikuti bertalbiyah. Bagi yang melaksanakan umroh hendaknya untuk mempersiapkan diri dengan membersihkan diri, antara lain menggunting kuku, mandi seperti mandi junub, bersuci, memakai wangi-wangian di badan, kemudian sholat ihram 2 rakaat. Kain ihram bagi laki-laki terdiri dari 2 helai kain yang tidak dijahit. Adapun pakaian ihram untuk wanita, utamanya berwarna putih. Setelah itu melakukan niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Mulai dari niat sampai mulai melakukan tawaf. Tawaf apabila seseorang yang melakukan umroh telah berada di kota Mekah, maka hendaklah bersegera menuju Masjidil Haram. Dimulai memasuki Masjidil Haram dari pintu mana saja, dan berdoa masuk masjid. Setelah itu masuk menuju areal tawaf. Ketika melihat Ka'bah, maka berdoalah. Untuk memulai tawaf, berdirilah dengan posisi sudut Hajar Aswad di sebelah kiri kita, dan neon hijau yang ada di atas masjid di kanan kita. Disunahkan sebelum memulai tawaf untuk mencium Hajar Aswad. Namun karena padat dan berdesakan, cukup dengan melambaikan tangan kanan ke arah sudut Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, dan dikecup lalu berjalanlah memulai tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membaca doa apa saja yang dipahami atau yang dianjurkan melalui buku-buku manasik umroh dan haji. Ketika mencapai rukun Yamani, yaitu sudut sebelum sudut Hajar Aswad, berikan isyarat dengan melambaikan tangan kanan dan ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghafar. Sesampai di sudut Hajar Aswad, berhenti sejenak. Lalu kembali beri isyarat dengan tangan kanan sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, lalu kecup. Lanjutkan tawaf putaran kedua dan seterusnya hingga 7 putaran. Selesai tawaf 7 putaran, berjalanlah menuju Maqam Ibrahim, sehingga posisi kita menghadap Maqam Ibrahim dan Ka'bah. Lalu sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, lanjutkan dengan minum air zam-zam yang berada di pinggiran tempat tawaf untuk menyegarkan diri sambil berdoa. Sa'i, berjalanlah menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Setelah berada di Bukit Sofa, menghadaplah ke Ka'bah dan berdoalah. Lalu mulailah berjalan menuju Bukit Marwah dengan berdoa apa saja. Ketika tiba di antara dua lampu atau pilar hijau,
maka berlari kecil sambil membaca doa. Bagi wanita cukup berjalan cepat saja. Setelah melewati 2 pilar hijau, berjalanlah kembali hingga sampai Bukit Marwah. Dan ketika mendaki, bacalah doa. Ketika di atas Bukit Marwah, bacalah tuntunan doa yang ada atau doa yang lain yang dipahami. Dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran, dan dari Marwah ke sofa dihitung 2 putaran, sehingga putaran ke-7 akan berakhir di Bukit Marwah. Selesaikan sa'i hingga 7 putaran. Tahallul. Selesai melakukan sa'i 7 putaran, maka rangkaian ibadah umroh diakhiri ibadah tahallul, ditandai dengan menggunting rambut minimal 3 helai untuk laki-laki dan 1 ruas jari untuk wanita. Dan Rasulullah mengisyaratkan lebih utama digundul untuk laki-laki. Wajib umroh. Apabila tertinggal, sah umrohnya tapi wajib dam atau denda atau menyembelih domba. Contoh, tawaf wada. Sunat umroh. Apabila tertinggal sah umrohnya dan tidak wajib membayar dam atau denda. Contoh, tawaf kudum. Tawaf ketika datang ke Mekah. Yang diharamkan waktu umroh, mulai ihram sampai tahallul. Apabila dilanggar, maka yang jadi sebab tidak sah umrohnya yaitu jima atau bersetubuh. Ada yang sah umrohnya tapi tidak sah sesuatu yang dikerjakannya, yaitu nikah dan menikahkan. Ada yang sah umrohnya tapi wajib dam atau denda, seperti laki-laki memakai pakaian yang berjahit seperti celana dalam, memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong rambut, dan sebagainya.